Assalamualaikum Bu Ica. Waalaikumsalam Bu Yun. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Bu Yun gimana? Baik-baik juga Bu Ica. Begini ya Bu Ica ya. Bu Ica kan sekarang nih mau melakukan coaching ini terhadap coachingnya. Nah tapi sebelum melakukan coaching nih Bu Ica ya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Ica ini. Ada yang ingin, boleh kan ya Bu Ica ya? Boleh dong. Oke. Nah begini Bu Ica. Eh, ada sedikit yang mau saya tanyakan ini yang berdasarkan nanti yang saya amati dan akan saya nilai nih Bu Ica ya. Ini sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Ini seperti apakah sudah sesuai nih coaching Bu Ica dengan alur kita atau belum. Terus kemudian apakah Ibu sudah membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nih sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Terus saya ingin melihat nih respon dan jawaban dari coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bu Ica berikan. Baik. Terus yang terakhir, apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Nah, kita tahu ya prinsip coaching itu ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching. Nah sebelum itu ya Bu Ica ya, kita masuk nih ke beberapa pertanyaan. Nih pertanyaan pertama nih Bu Ica, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching pada hari ini? Pada coaching hari ini saya akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, Iya. kemudian mendengarkan aktif, Nah, dan memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching. terus kompetensi yang mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang berdasarkan dari yang akan kita observasi ini Bu Ica? Yang lebih saya kembangkan secara spesifik adalah lebih ke pertanyaan yang berbobot. Kompetensi berbobot. Satu aja Bu Ica ya? Tetapi ada juga mendengarkan aktif. Kalau tidak mendengar aktif, mungkin saya tidak bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, terus indikator apa yang ingin Ibu Ica capai dan apa tujuan pengembangan yang Ibu Ica inginkan gitu? Saya ingin memandu coachi dengan pertanyaan yang berbobot sehingga coachi mampu mendapatkan solusi dari permasalahannya. Oke, Bu Ica. Nah, mungkin sekian aja dulu ya Bu Ica ya untuk praobservasinya. Sekarang Bu Ica silakan melaksanakan coaching dengan coachingnya. Bu Ica diberikan kesempatannya Bu Ica ya. Oke, terima kasih Bu. Iya Bu Ica, sama-sama. Assalamualaikum Bu Riri. Waalaikumsalam Bu Ica. Apa kabarnya di hari ini? Sangat lelah hari ini Bu Ica. Kenapa tuh? Banyak sekali yang akan dikerjakan Bu Ica. Tapi masih bisa bercerita dengan saya kan ya? Iya, tentulah Bu Ica. Terima kasih Bu Riri udah hadir menemui undangan saya hari ini. Nggak lama kok. Kita cuma 10-15 menit aja. Nah, dari pertemuan kita ini, apa tujuan yang ingin dibicarakan? Ini Bu Ica, di sekolah saya nih Bu Ica ya. Udah 3 kali TO nih yang siswa kami yang kelas 12 MIPA dan IPS. Dari 3 kali pengamatan ujiannya ini saya lihat siswa-siswa saya ini yang kelas 12 sepertinya kurang serius mereka menghadapi ujian TO ini. Oke, dari pertemuan ini apa nih yang Ibu inginkan? Ya, saya ingin dari pertemuan kita ini ya Bu ya, saya bisa menemukan solusi nih atas masalah apa namanya nih kurang seriusnya siswa saya tadi dalam menghadapi ujian TOSDP ini. Berarti Ibu ingin menemukan solusi bagaimana supaya siswa Ibu serius dalam mengikuti TO Iya. dan nilainya meningkat. Nah, iya. Oke, dari pengamatan Ibu, bagaimana kondisi siswa-siswi Ibu selama ini? Ya, selama ini yang saya lihat ini mereka itu kurang serius. Yang pertama waktu dikasih ini sebenarnya ada 3 jam. Ternyata siswa saya ini ada yang 1 jam mereka sudah selesai ujiannya, ada yang 1,5 jam mereka sudah selesai. Jadi saya melihat juga dari hasil ujian mereka itu statusnya itu banyak yang tidak lulus, tidak lulus, tidak lulus. Jadi saya nih agak kecewa lah melihat mereka. Nah, dari kecewaan Ibu itu apa usaha yang ingin Ibu lakukan? Ya, saya udah berusaha sebenarnya nih Bu Ica. Yang pertama itu saya sebagai guru-guru mata pelajaran ini memang diminta setiap kali mereka masuk ini Bu Ica
mensosialisasikan begitu sangat pentingnya lah pelaksanaan TO ini, karena nilai-nilai TO ini sebenarnya tujuannya ini untuk agar mereka tamat nanti dari sekolah ini, mereka kan akan mengikuti juga TO di luar. Kalau nilai mereka itu tinggi, nanti mereka akan bisa tembus nanti ke perguruan tinggi negeri. Kalau kita sebagai guru kan niat kita selalu baik kepada anak-anak muda kita. Kemudian yang kedua Bu Ica, nanti sosialisasinya juga ada dilakukan oleh pihak proktor, karena dalam ujian ini nanti kan ada proktor juga. Kemudian setiap ujian ini setiap kelas juga ada pengawas. Jadi pengawas ini juga sudah mengarahkanlah siswa-siswanya agar seriuslah menghadapi ujian ini, karena nilai ini buat masa depan mereka sendiri. Betul sekali Ibu. Jadi artinya kita harus meningkatkan keseriusannya ya Bu ya. Bagaimana cara Ibu untuk meningkatkan keseriusan tersebut. Nah sekarang menurut Ibu, bagaimana kondisi ideal keseriusan dan motivasi anak ini untuk dia mau serius dalam mengikuti SNBT ini? Iya. Kalau kondisi ideal yang saya inginkan ya Bu Jaya, anak ini pada waktu pelaksanaan ujian itu mereka tidak ada yang terlambat. Mereka 5 menit sebelum ujian mereka sudah berada di dalam ruang ujian. Kemudian yang kedua, waktu yang disediakan kalau 3 jam, mereka benar-benar membaca soal dan menjawab soal itu sebanyak waktu yang sudah disediakan. Itu yang saya inginkan di ujian. Nah menurut Ibu berapa persen nih keseriusan siswa Ibu terhadap yang Ibu inginkan ini? Kalau yang sekarang ini keseriusan murid-murid ini sekitar 50% sampai 60% Mbak. 50% sampai 60% ya. Nah, apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan anak dulu? Ibu maunya kondisinya seperti apa? Berapa persen maunya? Kalau yang diinginkan nih Bu Ica, kalau sekarang kan 50 sampai 60. Mungkin yang saya inginkan sekarang ini adalah meningkat sekitar 70 sampai 80% saja. Nah, tadi Ibu menginginkan peningkatan keseriusan siswa Ibu yaitu sekitar 70% atau 80%. Apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai peningkatan ini? Ya, tentu ada beberapa usaha yang akan saya lakukan Ibu Jaya. Mungkin ada sosialisasi baik dari guru mata pelajaran, dari Walas, kemudian guru BK juga melakukan sosialisasi. Kemudian nanti pihak sekolah barangkali wakil kurikulum juga masuk ke kelas-kelas, ke kelas 12 untuk memberikan sosialisasi akan pentingnya pelaksanaan TOSNDT ini buat masa depan mereka, sehingga kalau nilai mereka itu tinggi, kalau yang sekarang itu nilai paling bawah yang harus mereka capai itu kan 600. Kalau nilai mereka udah di atas 600, itu mereka memilih universitas negeri, itu insya Allah mereka akan bisa akan jebol mereka di universitas negeri. Wah luar biasa sekali ya rencana-rencana Ibu untuk kedepannya, bagaimana supaya siswa Ibu ini memiliki nilai yang sangat tinggi dan bisa jebol di universitas negeri. Nah kegiatan yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ini apa? Ya, dalam waktu dekat ini mungkin yang pertama nih Bu Ica, itu meminta guru mata pelajaran ini mensosialisasikan akan pentingnya TOSNDT ini, kemudian juga meminta Ibu Ica, tadi udah saya amati nih Bu Ica nih dalam proses coaching tadi ya Bu Ica ya. Nih menurut Ibu nih apa yang Ibu lakukan di saat coaching terkait dengan indikator kata capaian yang Ibu inginkan? Ya Bu Dian, tadi saya sudah melaksanakan coaching dan saya sudah menggunakan Alurtirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian apa rencana aksi yang akan dilakukan oleh coaching, kemudian
kompetensi mana yang harus didulukan, tanggung jawabnya mana nih yang dibuktikan, sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi atas masalahnya. Iya. Oke Bu, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya nih, saya akan menyampaikan catatan hasil dari observasi saya nih Bu Ica ya. Ya. Yang saya amati, ya tadi Bu menggunakan model Tirta ya Bu ya. Ya. Nah, yang pertama dari tujuan, menurut saya Ibu sudah memberikan pertanyaan, menggali dari ide-ide dari Koci, sehingga Koci bisa memberikan berbagi permasalahannya kepada Ibu. Terus kemudian dari tahap identifikasi, Ibu sudah memberikan umpan balik sesuai dengan tujuan dan mengena kepada identifikasi masalahnya. Kemudian kalau dilihat di rencana aksi ini, Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga Koci bisa memberikan apa yang akan dia lakukan terhadap permasalahannya itu. Terus yang dari segi tanggung jawabnya nih Bu Ica ya. Dari pertanyaan-pertanyaan Bu Ica dan umpan baliknya mengenai tindak lanjut dalam melaksanakan rencana aksinya, Ibu Ica sudah menggali dan sudah bisa membuat Koci akan membuat komitmennya dan tanggung jawabnya nih, komitmen apa yang akan dilakukannya dan kapan akan dilakukannya itu Bu Ica. Terus ini terakhir nih Bu Ica nih, ada pertanyaan satu lagi nih Bu Ica. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Ica kembangkan nih berdasarkan dari hasil Ibu Ica yang sudah Ibu Ica lakukan tadi? Saya ingin lebih mengembangkan kompetensi bagaimana memberikan pertanyaan berbobot. Iya. Karena itu sangat penting sekali agar bisa menggali kompetensi yang dimiliki oleh si coach. Dan tidak semua coach yang bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Iya. Jadi kita harus bisa menggali pertanyaan-pertanyaan yang bisa menimbulkan si coach ini punya jawaban tersendiri atas permasalahannya. Oke Bu Ica, terima kasih Bu Ica ya atas jawabannya. Semoga nih kedepannya kita bisa melakukan coaching lagi, tapi coaching yang lebih baik lagi dari sekarang. Dan cukup sekian ya Bu Ica ya. Terima kasih ya Bu Ica ya. Sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.